Pada suatu hari yang cerah di awal tahun 90-an, Adolfo dan Lola bertukar janji di hadapan keluarga serta teman-teman tercinta mereka. Lola sedang mengandung anak kembar, dan Adolfo yakin ia akan menjadi ibu yang hebat. Setelah upacara gereja, pasangan tersebut berjalan keluar untuk menerima berkat dan ucapan selamat dari para tamu. Namun tiba-tiba, semua orang terkejut saat menatap Lola. Adolfo pun berbalik dan melihat Lola yang mengalami keadaan begitu mengkhawatirkan. Adolfo bergegas membawanya ke rumah sakit. Ia menunggu istrinya sambil menonton berita. Dokter lalu memberitahu mereka bahwa Lola telah mengalami keguguran, dan kerusakannya begitu parah sehingga Lola tidak akan pernah memiliki anak lagi. Informasi tersebut membuat mereka sangat sedih. Lola pun tenggelam dalam depresi atas kehilangan bayi kembarnya. Adolfo mencoba membuatnya ceria, tetapi tidak berhasil. Adolfo terus-menerus berbicara tentang mengadopsi anak, tetapi Lola tetap diam dan terisolasi. Suatu hari, Adolfo dan Lola pergi ke gereja terdekat untuk meminta berkat. Di gereja tersebut juga memiliki panti asuhan. Di sana Lola menatap tajam pada seorang gadis yang wajahnya terluka di sebelah kiri. Ketika Adolfo berbicara dengan kepala gereja, mereka menyadari bahwa Lola tidak terlihat dimanapun. Keduanya menemukan Lola sedang mendengarkan dua anak kembar berusia 8 tahun yang sedang bermain musik. Kepala gereja berbagi sedikit sejarah tentang panti asuhan dan menjelaskan bahwa mereka selalu mencari orang tua untuk mengadopsi anak-anak malang tersebut. Kepala gereja memperkenalkan mereka kepada dua anak kembar bernama Tin dan saudara perempuannya bernama Tina. Tanpa ragu mereka memeluk Lola, memintanya agar tidak pergi. Saat petir menyambar keras, kedua anak itu memeluk Lola erat-erat lalu mengatakan bahwa mereka ketakutan. Lola akhirnya tersentuh oleh si anak kembar dan ingin mengadopsi mereka. Namun Adolfo merasa enggan, karena mereka sudah cukup besar dari yang diharapkan. Namun Lola terus bersikeras, dan Adolfo yang tak ingin mengecewakan Lola pun akhirnya setuju. Kepala gereja kemudian menyerahkan semua yang mereka butuhkan untuk masa percobaan adopsi si anak kembar. Dalam perjalanan pulang, anak-anak meminta Adolfo untuk mematikan musik karena terlalu keras. Mereka menghibur pasangan itu dengan bernyanyi, hingga membuat suasana gembira di dalam mobil. Tiba di rumah, anak-anak terkesan dengan rumah besar orang tua asuhnya dan segera berkeliling untuk dijelajahi. Adolfo melihat betapa bahagianya Lola serta anak-anak itu, dan Adolfo berjanji akan melakukan apapun untuk mempertahankan senyum di wajah Lola. Lola kemudian pergi menjemput anak-anak. Di kamar, Lola melihat mereka sedang bermain di kamar bayi yang telah disiapkan untuk bayi-bayi kandungnya yang dulu. Lola tampak terguncang, namun dengan sikap tenang Lola menunjukkan kamar mereka. Mereka semua bersiap untuk makan malam. Namun sebelum itu, si kembar memberikan hadiah kepada pasangan tersebut karena bersedia mengadopsi mereka. Mereka memberikan mahkota Yesus untuk Adolfo dan kalung rosario untuk Lola. Adolfo mulai menyantap hidangan, tetapi si kembar malah menatapnya kosong. Kemudian mereka mengingatkan Adolfo jika ia belum mengucapkan doa, sehingga Adolfo pun berhenti makan dan mulai berdoa. Adolfo dan Lola bukanlah orang yang religius, namun mereka berpura-pura religius demi si kembar. Kemudian Lola membawa si kembar ke kamar tidur. Mereka bertanya pada Lola mengapa ia tidak memiliki anak sendiri. Lola menjelaskan bahwa ia tidak bisa hamil dan si kembar bersikap positif. Mereka mendesak Lola untuk berdoa agar keajaiban terjadi padanya. Lola merasa iman anak-anak itu sangat kuat. Ia mencoba memahami karena didikan agama mereka yang sangat ketat saat berada di gereja. Di pagi hari, Lola melihat anak-anak bermain di luar. Lola kemudian memanggil mereka agar masuk ke dalam rumah untuk sarapan. Kali ini Lola menolak berdoa, karena ia masih belum percaya kepada Tuhan. Si kembar lalu meminta Lola berjanji agar tidak ikut campur saat mereka melakukan sesuatu. Mereka mengatakan bahwa hal ini akan membantu memperbarui iman Lola. Tina mengambil sebuah plastik putih dan memasukkannya ke kepala Tin sampai ia menunjuk sesuatu. Lola mencoba menghentikannya, tapi Tina mengingatkan Lola bahwa Lola telah berjanji untuk tidak ikut campur. Lola mulai ketakutan saat Tin mulai terengah-engah. Tina mau melepaskan Tin ketika Tin menunjuk ke arah sesuatu. Tin menjelaskan bahwa ia telah melihat Tuhan dan memintanya untuk memberkati Lola dengan seorang anak. Meskipun hal itu adalah pengalaman yang menakutkan, namun si kembar mulai bermain dan Lola sudah melupakan semua yang terjadi. Si kembar didaftarkan di sekolah
di mana seorang siswa nakal bernama Pedrito memanggil mereka dengan sebutan Dracula. Di rumah si kembar bertanya pada Lola siapakah Dracula dan mengapa mereka disebut anak-anak Dracula. Tin dan Tina juga bertanya, mengapa mereka begitu berbeda dari anak-anak lain di sekolah. Lola lalu menunjukkan kepada mereka penyangga kakinya, hingga si kembar terkejut melihat jika Lola memiliki kaki palsu. Lola memberitahu jika orang tuanya sering bepergian dari kota satu ke kota lain untuk memutar film, sehingga mereka menetap di sebuah karavan atau mobil besar. Sayangnya terjadi kebakaran hebat, dan saat Lola terbangun ia mendapati kakinya terbakar. Ia berhasil selamat, tapi kakinya terlalu terluka untuk diselamatkan. Lola menjelaskan bahwa orang sering menindas mereka yang berbeda, karena mereka adalah orang-orang istimewa. Lola kemudian memutar film untuk ditonton anak-anak, sementara ia menghabiskan waktu bersama Adolfo. Seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut mencoba untuk lebih dekat satu sama lain. Namun Lola mulai merasa terganggu, karena si kembar sangat religius terutama ketika mereka mengutip Alkitab dalam semua aktivitas. Di sisi lain Adolfo merasa perilaku mereka sudah bisa diduga, karena mereka dibesarkan oleh seorang biarawati. Di malam hari, si kembar meminta Lola untuk bermain game karena mereka kesulitan tidur. Suasana begitu menyenangkan saat mereka bermain dengan bantal. Kemudian si kembar bersembunyi, dan Lola mulai memanggil mereka. Tiba-tiba si kembar mencoba membekap Lola, meminta Lola untuk menemui Tuhan dan meminta keajaiban. Lola mencoba mendorong mereka, tetapi Tin memegang kain erat-erat sehingga membuatnya sulit melepaskan diri. Lola begitu ketakutan dengan kejadian tersebut, lalu si kembar datang untuk meminta maaf atas tindakan mereka dan meminta agar mereka dihukum. Mereka mengatakan bahwa di gereja mereka akan dicambuk jika mereka berperilaku buruk. Tak lama kemudian, anjing Lola bernama Cookie terus menggonggong pada mereka. Lola mencoba menenangkannya, tetapi Cookie malah menggigit tangan Lola dan melarikan diri. Di tengah malam, si kembar memakai topeng lalu mereka memberikan Cookie racun. Mereka membawanya ke dalam rumah dan menggunakan pisau untuk melakukan hal buruk pada anjing tersebut. Di pagi hari, mereka membangunkan Lola di kamar tidurnya. Lola berasumsi mereka sudah bermain dengan selai stroberi, karena tubuh mereka dipenuhi warna merah namun Adolfo sadar itu adalah cairan merah. Si kembar membawa pasangan itu pada anjingnya. Mereka mengatakan hanya mencoba membersihkan jiwa anjing itu. Mereka telah meracuni Cookie dan ingin membersihkannya berharap ia akan bangkit kembali. Melihat anjing kesayangannya mati membuat Lola begitu sedih, sementara si kembar memeluk Adolfo meminta maaf atas kesalahan mereka. Lola membersihkan kekacauan tersebut, ia menyaksikan si kembar berdoa di luar rumah dan masih mengenakan pakaian yang berlumuran cairan merah. Di malam hari, Lola menemukan anak-anak merangkak di atas lutut mereka. Tin ambruk. Sementara Lola terkejut melihat si kembar telah mengikatkan garpu ke tempurung lutut mereka lalu merangkak di atasnya. Lola membersihkan luka mereka, kemudian Tin bertanya apakah Cookie akan hidup kembali jika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Lola memberitahu si kembar bahwa mereka tidak dapat mengartikan Alkitab secara harfiah. Lola kemudian membandingkannya dengan cerita fantasi yang dibaca si kembar di sekolah. Meskipun begitu, mereka berpendapat bahwa Lola akan memiliki iman seperti yang mereka miliki suatu hari nanti. Bosan dengan si kembar yang selalu merujuk pada Alkitab dalam segala hal, Lola pun melarang pembicaraan tentang agama di rumah. Mereka merasa kesal dengan permintaan Lola, tetapi mereka harus menuruti perkataan Lola. Pada malam tahun baru, mereka merayakan dengan bertukar hadiah. Tin mengobrol bersama Adolfo, sementara Lola dan Tina memanggang kue di dapur. Malam yang damai itu terganggu ketika Lola tiba-tiba pingsan. Ia dengan cepat dilarikan ke rumah sakit, di mana dokter mengungkapkan bahwa Lola tengah hamil. Ini adalah keajaiban baginya. Lola tidak percaya jika ia akan menjadi ibu kandung beberapa bulan lagi. Di siang hari, Tin dan Tina pergi ke gereja tetapi Pedrito sengaja mengejek mereka. Tin merasa tidak terganggu dengan bulian itu, tetapi Tina berjanji Tuhan akan membalasnya. Setelah misa berakhir, Pedrito terjatuh di tengah gereja hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Lola mendapat telepon dari ibu Pedrito. Ia mengungkapkan bahwa Tin dan Tina adalah anak terakhir yang terlihat bersama Pedrito sebelum ia pingsan. Ibu Pedrito tahu jika anaknya mengejek si kembar, tetapi ia merasa hukuman yang diterima Pedrito tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Lola menolak untuk percaya
bahwa anak-anak tega melakukan hal jahat seperti itu, dan Lola memutuskan untuk menutup teleponnya. Meskipun demikian, Lola tampaknya masih merasa ragu. Lola memasuki kamar tidur si kembar dan melihat sebuah Alkitab di meja. Ia membukanya dan menemukan 2 gambar, di mana salah satunya tentang si kembar yang menghilangkan nyawa anjing, serta gambar lain memperlihatkan si kembar memukul Pedrito dengan batu menggunakan ketapel. Lola menunjukkan gambar itu kepada Adolfo, tapi Adolfo berpikir jika si kembar hanya senang melihat pembuli mereka menderita. Di pagi hari, si kembar bangun dan mendapati Alkitab mereka telah hilang. Mereka memanggil Lola dan melihat Lola meletakkan Alkitab serta catatan apapun yang menyangkut keagamaan dikunci dalam sebuah kotak. Ia menjelaskan bahwa anak-anak akan mendapatkan barang-barang mereka saat mereka sudah lebih besar. Di hari berikutnya, Lola terbangun dan mendapati si kembar sedang bermain dengan Adolfo. Si kembar menunjuk ke arahnya, lalu tak lama berselang Lola terkejut saat mendapati rambutnya rontok. Lola pergi ke kamar mandi untuk memotong rambutnya dan memberitahu Adolfo karena si kembarlah ini terjadi. Mereka menghukum Lola karena Lola telah melarang kepercayaan agama mereka. Lola pergi ke gereja, menanyakan apakah si kembar memiliki masalah dengan anak-anak lain di panti asuhan. Kepala biarawati menjelaskan bahwa kenakalan si kembar sama seperti anak-anak lainnya. Kepala biarawati berkata jika mereka adalah malaikat, dan Lola adalah orang yang memiliki masalah karena tidak bisa melihatnya. Lola menelpon Ibu Pedrito. Ia mendapatkan kabar duka bahwa Pedrito telah meninggal beberapa hari yang lalu. Hal ini membuatnya sangat takut terhadap si kembar, sehingga Lola mulai menjaga jarak dari mereka. Adolfo harus pergi bekerja. Lola meminta suaminya untuk mengambil cuti karena ia tidak ingin ditinggal bersama si kembar. Namun Adolfo yang harus tetap pergi berjanji akan segera kembali. Adolfo menyarankan Lola tidur saja, agar ketika Lola terbangun Adolfo sudah kembali. Namun saat Lola terbangun, ia malah mendapati tangannya terikat di rangka tempat tidur. Tin berdiri di hadapannya. Ia meniru komedian terkenal dan membuat sandiwara menggunakan kaki palsu Lola. Tak lama berselang Tina datang, dengan membawa sarapan. Ia mengatakan bahwa susu yang dibawanya mengandung bubuk ajaib, yang dapat membantu pertumbuhan si jabang bayi. Tina mencoba memberi Lola susu, tapi Lola tidak mau membuka mulutnya. Ia takut jika bubuk ajaib itu adalah racun yang sama yang digunakan pada Kuki. Tin mencoba menghibur Lola, dan ia berhenti saat Tina meminta bantuannya. Tin mengambil jarum suntik, berniat menyuntikkan susu tersebut ke dalam perut Lola. Lola menjerit histeris, hingga ia pun berhasil melepaskan ikatannya. Ia bergegas ke dapur untuk mengambil pisau, dan berteriak agar si kembar meninggalkannya sendirian. Adolfo kembali dengan membawa buket bunga, dan anak-anak berlari ke arahnya. Si kembar menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membantu Lola beristirahat. Adolfo serta Lola akhirnya mengetahui jika bubuk ajaib dalam susu itu hanyalah gula. Adolfo menatap Lola seolah-olah istrinya sudah mulai gila. Dalam ketegangan, ketuban Lola pun pecah dan mereka bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit Adolfo menjelaskan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan putra mereka sudah lahir. Tin dan Tina datang untuk menyapa adik laki-laki mereka, tetapi Lola masih enggan menerima kehadiran si kembar. Lola kemudian mengatakan, ia ingin bayinya memutuskan agamanya sendiri saat ia sudah besar. Namun Adolfo mengingatkannya bahwa hal itu tergantung pada tuntutan mayoritas. Setelah beberapa saat, Lola dan bayinya pun pulang. Suatu hari, anak-anak bermain di kolam renang. Sementara Lola sedang mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Lola lalu pergi ke peternakan ayam untuk mengambil telur dan tidak menyadari bahwa si kembar telah merencanakan sesuatu. Si kembar melihat Lola meninggalkan bayinya dan mereka segera membawa bayi itu keluar. Di sisi lain Tin membuka kotak untuk mengambil buku-buku agama mereka. Mereka mencoba memberitahu Adolfo tentang rencana mereka, tetapi Adolfo malah menyuruh mereka diam karena ia ingin menenangkan diri sejenak. Tina mulai membacakan ayat-ayat Alkitab, sementara Tin memegang bayi itu secara terbalik. Lola sudah mengambil beberapa telur, dan saat dalam perjalanan kembali ke rumah ia melihat si kembar memegang bayinya. Lola bergegas menghampiri mereka. Ia mengambil bayinya yang telah tenggelam di dalam air. Untungnya, si bayi dalam keadaan baik-baik saja. Lola dengan marah menampar Tin, dan memanggil Adolfo dengan sebutan ayah yang buruk karena membiarkan si kembar menyakiti bayi mereka. Adolfo bangkit kemudian mengambil Alkitab dari si kembar.
hingga mereka menangis terus-menerus. Mereka memanggil Adolfo ayah, tapi Adolfo dengan dingin mengatakan bahwa mereka bukanlah anak-anaknya. Pasangan itu akhirnya memutuskan untuk mengembalikan si kembar kembali ke gereja. Beberapa hari kemudian, Lola dan Adolfo pergi makan malam. Lola bertanya apakah ia seorang ibu yang buruk bagi anak-anak, tetapi Adolfo meminta mereka fokus pada masa depan. Ternyata di sisi lain, Lola merasa sangat bersalah karena telah mengembalikan Tin serta Tina ke panti asuhan. Si bayi mulai menangis, namun Lola menolak untuk menghiburnya dan mengatakan jika Adolfo juga bisa melakukannya. Hal ini membuat Adolfo kesal, hingga ia berteriak pada Lola untuk menenangkan bayi mereka. Faktanya, Lola dan Adolfo mulai mengalami masalah setelah mengantar si kembar kembali ke gereja. Sementara itu, Tin dan Tina kembali dengan damai di gereja. Terlihat bahwa kepala biara selalu mendampingi anak-anak panti untuk berdoa setiap malam. Pada malam khusus ini, kepala biara membaca ayat Alkitab yang memperingatkan semua orang tentang menuai apa yang mereka tabur. Tin dan Tina saling memandang, seolah berharap Adolfo akan membayar perbuatannya karena telah mengambil paksa Alkitab mereka. Dalam perjalanan pulang, terjadi ketegangan antara Lola dan Adolfo. Hujan turun begitu deras, dan Adolfo hampir saja menabrak sesuatu di jalan. Pasangan itu bertanya-tanya apa yang baru saja melintas di jalan, dan Adolfo mengira itu adalah seekor rusa. Pasangan itu tiba di rumah, kemudian Lola menidurkan bayinya di kamar bayi. Lola menemukan Adolfo sedang menonton TV, sementara Lola ingin pergi tidur tetapi Adolfo meminta Lola agar duduk bersamanya. Adolfo melihat Lola melepas cincinnya, dan Adolfo menyadari bahwa Lola sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan dirinya. Adolfo meminta maaf dengan tulus karena berperilaku buruk selama beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba sinyal televisi menghilang, Adolfo pun ingin memperbaiki antena di atap. Setelah permintaan maaf yang tulus dari suaminya, Lola akhirnya memakai cincin pernikahan mereka kembali. Tak lama kemudian Lola mendengar bayinya menangis. Lola pun beranjak pergi untuk menenangkannya, tetapi kembali turun ketika bayi itu berhenti menangis. Televisi mulai bekerja lagi, dan Lola memanggil Adolfo untuk kembali. Lampu di rumah mulai berkedap-kedip, dan televisi kehilangan sinyal lagi. Lalu Lola mendengar suara dari beberapa bagian rumah. Di lantai, Lola begitu terkejut ketika menemukan radio sedang memutar lagu favorit si kembar. Lola memanggil si kembar, tapi tidak mendapatkan jawaban. Lola lalu mematikan radionya, dan pada saat bersamaan lampu di rumah padam total. Ia menemukan kotak meteran listrik lalu mencoba untuk menyalakan listrik, tetapi tidak berhasil. Lola menelpon Adolfo, memintanya untuk datang memperbaiki lampu yang mati, namun tidak mendapat jawaban darinya. Lola pun berjalan keluar. Ia begitu terkejut melihat Adolfo terbakar di atas atap. Hujan masih turun deras, dan Lola mengingat bahwa si kembar biasa menyebut petir dan kilat sebagai murka Tuhan. Lola kemudian bergegas ke dalam rumah untuk berlari ke atas mencoba menolong Adolfo, tetapi berhenti saat Adolfo terjatuh. Di luar, Adolfo menangis kesakitan, sementara Lola ingin mengambil selimut untuk membantu memadamkan api. Sayangnya, Adolfo tersandung sofa dan jatuh di atasnya, sehingga secara tidak sengaja membakar seisi rumah. Lola hanya bisa menyaksikan kejadian mengerikan itu, apalagi suaminya meninggal dalam kobaran api tersebut. Lola teringat akan bayinya, dan bergegas naik ke atas berharap segera mengambilnya dan keluar dari rumah. Namun, Lola tidak menemukan si bayi di tempat tidur. Lola mulai mencari bayinya dari ruangan ke ruangan lain, tetapi api menyebar dengan sangat cepat. Lola masih tidak bisa menemukannya. Ia pun duduk di sebuah ruangan dan menangis. Tak sengaja, Lola melihat bekas salib yang ditinggalkan oleh si kembar. Lola meraih kain dan membekap dirinya sendiri, berharap untuk bertemu Tuhan dan memperoleh jawaban tentang keberadaan bayinya. Lola terengah-engah, tapi ia tetap bertahan selama beberapa menit. Sambil berjalan terhuyung Lola keluar dari ruangan dan mendengar suara di lorong. Kini, Lola mendapati bayinya telah kembali ke tempat tidurnya lagi. Lola segera meraih serta memeluknya dengan hati-hati. Ia segera berjalan keluar dari api yang membakar rumahnya. Lola pun pingsan di tengah hujan, sementara rumahnya terbakar habis. Sekarang, Lola terbangun di sebuah rumah sakit. Kepala biara mengunjunginya. Ia menjelaskan semua yang telah terjadi. Ia mengatakan bahwa Adolfo tersambar petir saat berada di atas atap. Namun beruntung, karena bayinya baik-baik saja dan ini benar-benar sebuah mujizat. Lola bertanya tentang si kembar.
Penasaran apakah mereka berdua selamat, kepala biara menatapnya dengan aneh. Ia mengungkapkan bahwa si kembar tidak pernah berada di rumah itu selama kebakaran terjadi. Kepala biara yakin akan hal ini, karena ia sendiri yang membangunkan mereka pagi itu, dan percaya bahwa si kembar tidak bersalah. Di hari berikutnya, Lola mengadakan upacara pemakaman untuk mendiang Adolfo. Saat mereka menguburkan mayat Adolfo, terungkap bahwa Lola telah mengadopsi Tin serta Tina, dan ia mulai menerima ajaran agama si kembar. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.